Di lautan yang indah, tempat kehidupan yang penuh semangat, harapan baru muncul tiap hari. Bagi Anda yang datang ke Korea dengan mimpi masa depan yang lebih baik, Lautan Korea kini menjadi jalan untuk menghubungkan mimpi dan masa depan. Kami menyambut Anda dengan hangat untuk memulai berlayar di Laut Korea. Pasar ikan Busan yang terdapat di Busan merupakan pusat industri perikanan Korea. Sebagai pasar ikan terbesar di Korea, pasar ikan Busan menyumbang 30% dari total produksi industri perikanan Korea. Jumlah tangkapan ikan tahunan dalam bisnis pukat cincin berukuran besar mencapai kurang lebih 200.000 ton dengan nilai 30 triliun won. Dengan performa yang luar biasa tersebut, pasar ikan ini memiliki status penting dalam industri perikanan Korea. Dengan meningkatnya jumlah pelaut asing yang ingin bekerja di kapal dengan metode pukat cincin berukuran besar, tantangan yang menarik terus terlihat. Tết năm tôi sang Hàn Quốc được 3 năm. Mục đích tôi kiếm tiền để sau này tôi trở về nuôi vợ, nuôi gia đình, nuôi vợ con và ước mong sẽ có một cái nghề sau này để lập nghiệp, để giúp đỡ gia đình, đỡ vất vả. Vì thế tôi nỗ lực sang đây và làm việc hết mình. Ok, 대한민국, Korea. Bagi Anda yang datang ke Korea demi masa depan Anda dan keluarga, Laut Korea membantu mimpi Anda. Video pendidikan perikanan untuk pelaut asing. Metode pukat cincin berukuran besar. Pusat Koperasi Perikanan Korea untuk pukat cincin besar yang terletak di Pasar Ikan Busan. Tempat ini mengelola kapal dengan metode pukat cincin berukuran besar serta menyediakan bantuan bagi anggota kru asing. 외국인 사람들이 젊었잖아요. 젊으니까 더 일은 잘하고 처음에 엄망질을 할 줄 몰랐어요. 그렇게 지금은 막 우리 한국에서 더 잘하는 거야. 그리고 그 애들이 한 3년 있으면 선망이 젊은 사람보다 더 잘합니다. Sekarang mari kita pelajari metode pukat cincin berukuran besar. Pukat cincin berukuran besar adalah teknik mengelilingi kumpulan ikan dengan jaring yang berbentuk segi panjang. Sering digunakan untuk menangkap Japanese Spanish mackerel dan ikan kembung di daerah Laut Selatan dan sekitarnya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pukat cincin berukuran besar tersebut, kami mengunjungi pasar ikan yang terletak di kota Busan. Seiring dengan mulainya musim ikan kembung, kapal-kapal pun mulai sibuk. Kapal dengan metode pukat cincin berukuran besar mulai menaikkan jangkar, kemudian siap untuk berlayar menjauhi pelabuhan. Pukat cincin berukuran besar merupakan metode dengan modal paling tinggi di lepas laut dan pesisir. Pada umumnya, cara mengoperasikannya berdasarkan pada kelompok satuan kerja yang dikelompokkan dengan 1 buah kapal penjaring, 2 buah kapal lampu, dan kapal pengangkut berjumlah 3 buah. Sebelum menangkap ikan, mari kita simak apa saja jenis peralatan penangkapan ikan. Winch untuk menggulung kemudian mengangkat purseling. Roller guide untuk menarik tali di spot khusus. Roda purseline untuk menggulung sementara kemudian mengangkat purseling. Winch untuk memutar tali kemudian mengangkat tali melintang. Power block
untuk menata jaring di atas dek. Jaron sebagai alat pengangkat jaring. Side roller untuk mengangkat jaring dari samping. Pelacak atau fish finder untuk mendeteksi keadaan distribusi vertikalnya kelompok ikan. Selain itu, sona yang digunakan untuk mendeteksi keadaan distribusi horizontal kelompok ikan. Dengan demikian, alat mesin yang canggih dan modern seiring dengan perkembangan teknologi industri dengan menggunakan peralatan tercanggih untuk keperluan industri, seperti berbagai jenis radar dan peralatan komunikasi satelit. 겨울철하고 봄철하고 이제 요즘은 우리가 이 철이 성황이거든요. 지난달 같은 경우는 71만 5천 킬로 잡았거든요. 지난달에. Kapal dengan metode pukat cincin yang berukuran besar biasanya berlayar selama 25 hari dalam sebulan. Setelah 10 jam berlayar, kapal kami akhirnya sampai di permukaan sekitar daerah Jeju. Pukat cincin berukuran besar menggunakan lampu untuk mengumpulkan ikan, maka penangkapan ikan baru dimulai setelah matahari terbenam. Sepertinya sekawanan ikan kembung mulai terlacak. Sekarang, sesuai dengan perintah kapten, jaringan penangkap ikan dilemparkan ke laut. Kapal yang menyalakan lampu kemudian mendapat tali melintang dan purseling di bagian depan sekop dari kapal penjaring. Jika kapal lampu mengikat tali melintang di bagian depan kapal, kapal penjaring akan menarik kapal lampu tadi dan menuju tempat untuk melempar jaring. Ketika sudah sampai, kapal penjaring melepaskan tali melintang yang diikat di bagian buritan, lalu mengelilingi kelompok ikan secara melingkar. Pukat cincin berukuran besar menyerupai persegi panjang yang terdiri atas jaring sayap, jaring badan, dan bagian sekop, serta berfungsi untuk mengencangkan purseling supaya ikan tidak terlepas dari jaring setelah tertangkap. Jika kapal memutar secara melingkar lalu kembali lagi ke tempat semula di mana saat jaring ditebar pertama kali, kapal lampu akan mendapatkan kembali tali melintang dan purseling. Tali melintang digulung di bagian kepala, dan tali melintang bagian belakang digulung dengan menggunakan winch. Jika bagian depan dan belakang jaring telah mendekati kapal penjaring, barulah purseling diikat dengan menggunakan winch dan capstan. Seketika itu, kapal lampu menarik kapal penjaring dari arah yang berlawanan agar kapal penjaring tidak tertarik pada jaring. Jika purseling sudah dikencangkan, kini ia bisa diangkat ke dek dengan adanya ground rope. Gantungan purseling lalu dibagi 3 dan dilepaskan dari jaring. Jika gantungan purseling dan purseling terpisah, purseling di bagian belakang jadi kencang. Ujung bagian belakang dikumpulkan, kemudian diangkat dari bagian ujung belakang dengan menggunakan jaron. Jaring yang diangkat kemudian dimuat di dek bagian belakang kapal dengan menggunakan power block. Float line-nya diletakkan di bagian kiri, sedangkan tali pemberat diletakkan mendekati bagian sebelah kanan supaya jari berikutnya pun bekerja dengan baik. Ketika jaring bagian belakang dan jaring badan sudah mengambang, tinggal sekop di laut. Angkat jaring tersebut dengan side roller, lalu kumpulkan kelompok ikan. Saat itu, kapal pengangkut mendekati seberang di mana kapal penjaring berada, lalu menghubungkannya dengan tali hemline. Jika jarak antara kapal pengangkut dan kapal penjaring semakin dekat, petugas di kapal pengangkut menarik float line, kemudian menyiapkan es terlebih dahulu.
Kelompok ikan kembung dalam sekop terlihat memamerkan warna peraknya. Hari ini juga sepertinya kapal penuh dengan ikan. Sekarang ikan akan ditarik ke atas kapal pengangkut dengan menggunakan deep net. Untuk menyebarkan jaring sampai dengan menariknya, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ikan kembung yang ditarik ke kapal pengangkut kemudian diberikan es yang dihaluskan sehingga kesegarannya tetap terjaga. Demikian cara penangkapan ikan dengan pukat cincin berukuran besar, yaitu dengan mengelilingi kelompok ikan dengan jaring persegi panjang. Mari kita pelajari kembali tahap per tahap. Sekali berlayar, kapal dengan metode pukat cincin berukuran besar dapat menghabiskan 25 hari di laut. Setelah berlabuh, tugas pembongkaran segera dilakukan untuk menjaga kesegaran produk laut. Ikan kembung, jenis ikan terbanyak yang ditangkap dengan metode pukat cincin besar, akan dituangkan. Karena harga tergantung pada setiap ukuran, para karyawan memilih ikan dengan hati-hati. Untuk kapal dengan metode pukat cincin berukuran besar, ikan kembung menjadi mayoritas tangkapan utama, diikuti ikan tuna sirip biru dan ikan tenggiri. Produk laut yang sudah dibongkar dibawa ke pasar penjualan muatan. Membeli produk segar dengan harga terjangkau menjadi persaingan ketat. Produk segar yang ditangkap dengan usaha besar akan menjadi hidangan lezat di rumah. Kapal dengan metode pukat cincin berukuran besar yang berlabuh akan mempersiapkan peralatan perikanan untuk pelayaran berikutnya. Jika segala persiapan sudah selesai, pelaut di kapal tersebut yang tinggal di laut selama 25 hari bisa beristirahat selama beberapa hari. Chốt thay ấy. Seu, bu nư. Đặt vô kim mạch chưa ta?
tteokbokki makcita. 3 pelaut yang tertarik pada makanan Korea ini datang ke Korea dari Vietnam dan menjalin pertemanan. 좋다. Kini, 3 sahabat ini mengunjungi Nampodong, area tersibuk di Busan. Mereka bersenang-senang di daratan, sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan di laut. Mencicipi makanan pinggir jalan sambil berjalan-jalan di pasar. Di hari libur, mereka sama seperti anak muda Korea. Mereka membeli sepatu dan baju yang disukai dengan tabungan mereka, dan asik memilih-milih barang yang bagus. Tiga pelaut ini pertama kali bertemu di Korea, tapi mereka saling mengandalkan diri dengan saling terbuka karena memiliki arah mimpi yang sama. Wow, ganteng ya! Awal meninggalkan kampung halaman, mereka merasa cemas dan gugup. Namun, seiring terwujudnya mimpi, tumbuh harapan baru yang mengalahkan ketakutan mereka. Và tôi mong anh em sau này có sang Hàn Quốc hãy giống như cố gắng mà làm đi. Để sau này lo tương lai cho sau này và sự nghiệp cho mai sau. Ok. Pada saat bersamaan, karyawan kantor fokus belajar bahasa Vietnam di pusat Asosiasi Pukat Cincin Besar Suhyok. Karena tingginya jumlah pelaut asing, karyawan di pusat Asosiasi Perikanan Korea untuk Pukat Cincin Besar Suhyok secara sukarela belajar bahasa asing setiap hari. 우리가 말하는 게 너무 딱딱하게 높다. 옛날에 우리 그 외국인 선수들 오면은 말이 좀 부드럽게 하잖아. 살살살 달리듯이. 좀 부드럽게 해봅시다. 일단 외국인이기 때문에 말이 안 통하니까 그것 때문에 좀 더 뭐 대화 소통이 안 돼서 그 사람이 뭘 원하는지를 모르고 그래서 그 사람이 좀 힘든 부분도 잘 케어를 못 해주는 그런 게 좀 제일 좀 모자랐던 부분인 것 같고. 이제 베트남에 계신 분이 우리나라에 잘 와서 적응을 할 수 있는지 또 우리가 거기에 대해서 공부를 또 해야 되고 또 그 문화를 알아야지 저희도 여기에서 뭐 베트남 국민들이 오셔가지고 일하는데 지장이 없게끔 미리 아는 게 좋지 않을까. 우리도 이렇게 들어올 때 서로 말을 못하고 있는 것보다 우리가 먼저 언어를 알아가지고 같이 응대하면은 더 친근하고 우리한테 더 가깝게 다가올 수 있어가지고. 우리 국내 선언도 중요하지만은 외국인 선언이 거의 지금 저희한테는 한 20% 정도 차지하기 때문에 외국인 선언에 대한 어떤 공부도 좀 해서 당연히 그 외국인 선원들이 우리나라에 잘 적응하고 또 자기 나라 같이 마음 편하게 그렇게 선상 생활을 할 수 있도록 도와주는 게 우리 대형선망 수협 직원들의 일이라고 생각합니다. Sekarang, acara hiburan bagi pelaut asing diselenggarakan di tempat berkumpul ini. 외국인 선원들의 역할 또한 중요한 동반자로서 우리 자국의 선원들과 동고동락하면서 Acara ini dipersiapkan sebagai ungkapan rasa terima kasih bagi para pelaut asing yang telah bekerja keras. Hôm nay tôi thay mặt anh em thuyền viên ở Việt Nam. Hôm nay là tôi được đi tham gia lần thứ 2 cùng anh em thuyền viên ở Việt Nam. Rất chân thành cảm ơn đến các hàng tàu vây. Tôi anh em Việt Nam được chơi vui như này thì một lần nữa thay mặt anh em Việt Nam chân thành cảm ơn. Untuk menghibur pelaut-pelaut asing yang meninggalkan kampung halaman, Asosiasi Pukat Cincin Ukuran Besar Suhyok bersama dengan perkumpulan pelaut asing Pukat Cincin Besar di Korea menyelenggarakan acara hiburan. Acara ini juga menjadi tempat yang menyenangkan bagi para pelaut asing untuk bertemu teman satu kampung halaman yang tidak bisa sering ditemui karena berbeda kapal. Masih Seo. Acaranya hari ini seru besar. Sama itu perkumpulan pelaut asing jadi sama-sama tahu
sama-sama kenal, sama-sama dekat. Mau cari uang yang banyak buat bikin usaha, biar bisa kumpul sama keluarga di Indonesia. Tôi rất vui, tôi rất vui mừng những người lao động ngoài quốc. Tôi rất vui mừng nói như là hiệp hội thủy sản Tàu Bấy đã tổ chức cho chúng tôi nói như là cái ngày gặp gỡ hôm nay. Chúng tôi rất mong muốn nói như là bộ thủy sản nói chung và hiệp hội Tàu Bấy nói riêng sẽ đánh bắt được cá nhiều để làm kinh tế phát triển lên cao hơn. Ya, saya sudah punya rumah, saya sudah punya sepeda motor Otobay, dan saya sudah punya uang sedikit, tabungan sedikit. Masa depan saya mau buka usaha supaya bisa jadi orang sukses. Oma boji, mani bagus supaya. Oma boji sarangeo. Semoga semua mimpi Anda dan keluarga menjadi kenyataan. Bagi Anda yang melangkah demi mimpi hari esok yang lebih baik. Korea akan menjadi batu loncatan penuh harapan. 외국인 선원 여러분, 처음에 우리가 승선할 때는 어려움이 많겠지만은 자주 몸에 익숙이 되면은 어부뿐 아니라 기간부, 조리장 모든 걸 할 수 있으니까 힘들지만은 열심히 일해 주시고, 우리도 조합에서도 외국인 선원 여러분한테 모든 지원을 아끼지 않고 우리 조합에서 하나하나 체크해서 외국인 여러분의 생활하는데 어려움이 없도록 최선의 노력을 다하도록 힘을 쓰겠습니다. Tempat mimpi menjadi nyata. Tempat mewujudkan harapan Anda. Dengan berlayar demi masa depan yang lebih baik. Laut Korea akan mendukung mimpi Anda. 외국인 선원